Halo, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proses eksplorasi pada tahap analisis data di NVivo. Tipe eksplorasi data pada NVivo yang akan saya jelaskan adalah tentang matrix coding dan cross-tab. Apa itu matrix coding? Matrix coding adalah fitur untuk melihat pertemuan hasil coding antara dua kode, atau fitur untuk melihat keterhubungan antara dua kode atau konsep. Syarat untuk menggunakan fitur matrix coding ada kalimat atau paragraf yang di-coding pada beberapa nodes atau tema sekaligus. Misalnya, pada kalimat ini, ia telah di-coding pada beberapa nodes, yaitu nodes tujuan organisasi, hak asasi petani, reforma agraria, dan kedaulatan pangan. Nah, misalnya kita bertanya, apa saja sih tujuan dari organisasi? Nanti matrix coding akan memperlihatkan kalimat atau paragraf yang di-coding pada tujuan organisasi dan kode-kode lainnya. Jadi nanti kita bisa cek apakah hak asasi petani, reforma agraria, dan kedaulatan pangan itu benar merupakan tujuan organisasi atau bukan, malah kode-kode yang lain. Selain itu, kita juga bisa mencari bagaimana hubungan konsep hak asasi petani, reforma agraria, dan kedaulatan pangan. Dengan bantuan matrix coding, kita bisa menginterpretasi keterhubungan antara konsep-konsep yang telah di-coding. Jadi bukan apakah ada hubungan atau tidak, tapi seperti apa hubungannya. Matrix coding bisa juga diartikan sebagai fitur untuk membandingkan kasus yang berbeda mengenai suatu isu atau kode. Syarat dari matrix coding seperti ini, adanya kalimat atau paragraf yang di-coding pada cases dan juga pada nodes. Untuk tahu bagaimana cara melakukan coding pada cases, tonton tutorial melakukan coding pada NVivo yang sudah pernah saya upload. Nah, contohnya di sini ada kalimat yang telah di-coding pada nodes hak asasi petani dan reforma agraria dan juga di-coding pada case Irwan. Kalimat lainnya, dia telah di-coding pada nodes reforma agraria dan di-coding pada case Asep. Lalu kita ingin bertanya, apa sih pandangan informan mengenai reforma agraria? Seperti apa pendapat mereka terhadap reforma agraria? Sedangkan informan yang telah kita wawancarai begitu banyak. Dengan menggunakan matrix coding, kita bisa memperlihatkan kalimat atau paragraf yang di-coding pada reforma agraria atau nodes-nya dan pada informan atau case tertentu. Fitur berikutnya yang akan coba saya jelaskan adalah cross-tab query. Apa itu cross-tab query? Cross-tab query adalah fitur untuk melihat sebaran coding pada kasus atau attribute values. Syarat dari cross-tab adalah yaitu adanya kalimat atau paragraf yang di-coding pada nodes dan pada cases yang telah memiliki attribute values. Apabila belum mengetahui bagaimana cara menggunakan attribute values, bisa ditonton tutorial file and case classification yang telah saya upload. Misalnya, kalimat ini telah di-coding pada nodes hak asasi petani dan reforma agraria. Di-coding pula pada case Irwan, dan case Irwan telah memiliki atribut values, yaitu kelompok umurnya di antara 25-35 tahun, berdomisili di Sumatera Utara, dan merupakan petani korban land grabbing. Nah, dengan menggunakan cross-tab, kita bisa mencari bagaimana pandangan petani mengenai reforma agraria pada kelompok umur tertentu dan lokasi atau domisili tertentu. Nanti cross-tab akan memperlihatkan kalimat atau paragraf yang di-coding pada reforma agraria, yaitu nodes-nya, dan pada informan, yaitu cases-nya, yang memiliki kelompok umur tertentu dan lokasi tertentu atau attribute values-nya. Semoga penjelasan ini cukup mudah ya. Nah, sekarang kita akan coba latihan di NVivo untuk menggunakan fitur matrix coding dan juga cross-tab. Untuk melakukan matrix coding, kita pilih menu Explore, lalu pilih matrix coding. Ingat ya, untuk bisa melakukan matrix coding, harus ada kalimat atau paragraf yang sudah kena beberapa kode. Jadi nggak mungkin satu kalimat cuma kena satu kode. Tapi kalau udah banyak, satu kalimat ada berbagai macam kode, nah itu bisa kita melakukan matrix coding. Nah, seperti halnya text search, word cloud, word frequency, itu kita selalu diberi pilihan untuk memilih data mana yang ingin kita
lihat atau kita cari di mana keterhubungan antara konsepnya. Jadi misalnya yang mau dilihat hanya file-file diobservasi saja atau cuman file-file wawancara, berarti ya kita harus pilih data tersebut. Tapi kalau misalnya enggak, semua data yang ada ingin diolah, pengen dicari keterhubungan antara konsepnya, ya nggak usah dipilih. Nah, di sini saya nggak akan milih. Untuk memulai menggunakan matrix coding, bisa lihat ini ada tanda panah. Ini kita klik untuk memasukkan konsep yang kita inginkan. Misalnya, saya ingin lihat keterhubungan agroekologi dengan, ini di kanan, pencet lagi tanda tambahnya, masukkan konsep yang ingin kita bandingkan. Misalnya, saya pengen tahu keterhubungan antara agroekologi dengan gender, dengan harga, dengan iklim. Banyak sekali konsep-konsep yang bisa dilihat ya, dan itu tergantung peneliti, tergantung kebutuhan peneliti. Saya akan pilih beberapa. Kalau sudah dipilih notes-notes yang kira-kira ada keterhubungannya, atau yang kita tahu dalam satu kalimat itu ada beberapa kode, ya bisa langsung oke. Oke, kalau sudah dimasukkan semua, kita run query. Oke, mungkin enakan karena ininya hanya satu, mungkin kita transpose saja ya, kita balik ya. Nah, kita akan lihat apakah ada hubungan agroekologi dengan gender, agroekologi dengan harga, dan semuanya. Nah, ini sebenarnya tabel ini hanya memperlihatkan berapa jumlah kalimat atau paragraf yang memang menunjukkan keterhubungannya. Ya, berarti menunjukkan bahwa 4 ini berarti ada 4 kalimat atau paragraf yang dikode, yang sama-sama dikode di agroekologi dan juga di harga. Oke. Kalau cuman ngejelasin gini aja, menurut saya ya pasti orang nanya dong, loh terus apa hubungannya? Kenapa bisa agroekologi sama harga tuh sama gitu codingnya? Kenapa bisa sama? Nah, itu cara kita melihat keterhubungannya seperti apa, atau cara kita menginterpretasi keterhubungannya seperti apa, itu bisa langsung diklik aja. Misalnya kita pengen lihat keterhubungan antara agroekologi dengan harga, berarti kita klik di 4. Nah, ini dia menjelaskan bagaimana perbandingan harga menggunakan teknik pertanian agroekologi atau menggunakan teknik pertanian konvensional. Jadi kita akhirnya memahami gimana sih agroekologi itu menguntungkan buat petani. Oh, ternyata karena harganya jauh lebih menguntungkan apabila dibandingkan dengan teknik pertanian konvensional. Seperti itu. Terus ini juga sama ya, referensi kedua itu juga bagaimana agroekologi itu lebih menguntungkan dibandingkan konvensional. Jadi dari matrix coding ini kita bisa punya pemahaman keterhubungan antara konsep. Jadi oke, kita pakai konsep harga karena menurut petani harga komoditasnya itu sangat penting. Bagaimana agroekologi ini bisa menjamin ketenangan para petani mengenai harga komoditasnya seperti itu, atau harga produknya. Jadi di sini matrix coding bisa membantu kita untuk semakin memahami data kita dan juga semakin memahami keterhubungan antara konsep-konsep. Misalnya kita coba yang lain ya. Ini lingkungan banyak banget, ada 24. Nah, ternyata kalau dari referensi-referensinya apabila kita baca, itu menjelaskan bahwa agroekologi itu jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan teknik pertanian konvensional. Seperti itu. Jadi, matrix coding membantu kita untuk lebih memahami konteks antara konsep-konsep yang sudah kita gunakan dalam NVivo. Nah, tabel ini kalau mau ditampilkan, itu juga bisa aja ya, sebagai bukti aja lah. Ada loh keterhubungannya antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Itu bisa dengan langsung klik kanan dan ekspor. Langsung aja klik kanan di tabelnya. Terus kita juga bisa ngatur warnanya. Misalnya kalau yang paling banyak itu yang warnanya ungu, terus ini yang nggak ada sama sekali berarti warnanya putih. Ini bisa diganti-ganti warnanya. Terus ini juga ada pilihan ya, coding references itu berarti yang ditampilkan di sini angkanya adalah jumlah kalimat atau paragraf yang dicoding pada agroekologi dan harga. Tapi kalau files coded yang dipilih, berarti menunjukkan berapa file yang
memperlihatkan adanya keterhubungan antara agroekologi dan harga. Ini sama ya 4, tapi ini lingkungannya tadi berbeda. Kalau coding references itu 24, tapi kalau files itu hanya 11. Berarti hanya ada 11 file ya, misalnya dari observasi, misalnya hanya dari 11 observasi itu ada yang membicarakan keterhubungan antara agroekologi dengan lingkungan. Kalau case coded berarti pada kasus yang mana, berarti bisa jadi informan yang mana atau pada lokasi yang mana, tergantung kita membuat coding casesnya ya, namanya apa. Kalau agroekologi dan harga berarti ada 5 informan yang menjelaskan tentang agroekologi dan harga. Terus ini hanya diganti aja ya, bukan angka tapi persen, bukan nominalnya. Ini words coded berarti jumlah kata yang di coding agroekologi dan harga. Nah, coding presence itu hanya masalah apakah ada keterhubungan antara dua kode tersebut. Ya, jadi cuma tulisannya hanya yes atau no. Nah, apabila pengen di save hasilnya, kita bisa langsung add to project. Kasih nama apa? Agroekologi dan lain-lain misalnya. Lalu oke. Nah, nanti hasilnya akan ada di queries. Nah, tadi kita membuat matrix coding yang membandingkan antara nodes. Kalau sekarang membandingkan nodes dengan cases. Nah, jadi saya akan coba masukin lagi agroekologi dan juga konflik agraria. Oke. Lalu di sebelah sini saya akan masukin cases atau informan. Yang akan saya masukkan di sini adalah informan. Jadi yang dipilih case ya, bukan nodes. Misalnya di sini saya pilih Ali, Gunawan, Henry Saragi, kemudian Irwan. Kalau sudah dipilih semua, pilih OK dan run query. Nah, kita mungkin pengen tahu ya pendapatnya Henry Saragi, Ruli, dan Gunawan tentang konflik agraria itu seperti apa. Apakah berbeda atau sebenarnya sama saja? Ya, kalau pengen kita cek seperti biasa, langsung diklik angkanya dan kita baca bagaimana konflik agraria menurut Henry Saragi. Seperti itu. Ya, jadi ini hanya untuk membantu kita melihat bagaimana suatu case berpendapat tentang suatu konsep. Nah, sekarang coba kita pakai cross tab. Nah, kalau cross tab itu sama, ada di menu explore di sebelah matrix coding ya, pilih cross tab. Lalu di sini saya lagi-lagi akan mencari agroekologi dan konflik agraria. Tampilannya masih sama seperti matrix coding ya, cuman yang dicek dalam cross tab itu adalah attribute values, dibandingkannya dengan attribute values. Jadi nodes dengan attribute values. Kalau matrix coding nodes dan nodes, terus nodes dan cases. Nah, kalau cross tab itu untuk membandingkan nodes dengan attribute values. Di sini harus pilih dulu klasifikasinya. Jadi bisa jadi kita tuh membuat berbagai macam klasifikasi, lalu pilih klasifikasi yang paling berhubungan atau sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Misalnya, atribut satunya saya akan pilih asal. Nah, kalau kita pengen jadi mencarinya dalam dua atribut yang ingin kita kelompokkan bersama, misalnya lihat dari gendernya perempuan, terus harus pada kelompok umur berapa. Nah, itu berarti dua atribut ini harus diisi. Tapi kalau hanya ingin melihat dari satu atribut value saja, ya cukup satu saja. Lalu kita run query. Nah, di sini kita bisa lihat. Ya, jadi agroekologi itu banyak dibicarakan. Tapi banyak dibicarakannya di mana? Kalau kita lihat, ini ada Sumatera, Bengkulu, Lampung. Nah, yang paling banyak justru dominannya adalah di Jawa, Pulau Jawa. Di Bogor, di Pati, di Wonosobo, di Ponorogo, oke, Kalimantan Tengah ada Kendal. Tapi dominasinya di Jawa. Sedangkan konflik agraria, dia dominannya di Sumatera. Kita jadi bisa lihat kan, konsep tertentu hanya dibahas pada lokasi-lokasi tertentu. Mungkin bagi para peneliti yang emang ngeh waktu di lapangan, mungkin ini bukan cerita baru. Tapi mungkin bagi beberapa dari kita baru ngehnya setelah kita udah mengolah data, kita udah dibantuin sama NVivo, ya, karena kita udah mengolah memasukkan data dengan baik, akhirnya kita jadi bisa melihat temuan-temuan ini.
Nah, kalau mau dilihat kenapa ya seperti biasa diklik saja angkanya dan lihat penjelasannya, dan justru kegunaan NVivo itu ya hanya membantu sampai sini aja. Bagian interpretasi dan penjelasan tentu kembalinya ke peneliti. Jadi kita udah tahu kan fungsinya matrix coding dan cross-tab. Tapi saya ingin tekankan bahwa penggunaan NVivo tidak mungkin semua peneliti menggunakan NVivo dengan cara yang sama. Ada yang mungkin merasa cross-tab ini nggak perlu pakai cross-tab. Pakai matrix coding aja udah cukup kok. Bahkan ada orang yang berpikir nggak perlu pakai matrix coding dan pakai cross-tab. Cuman coding aja selama kita rapi, jelas yang mana yang konteks, mana yang informan, tapi nggak perlu pakai case segala macam. Ada. Itu semua penggunaan NVivo itu ya tergantung orangnya. Bagi orang yang memahami fitur-fiturnya, mungkin dia akan memaksimalkan penggunaan fitur-fitur tersebut. Tapi ada mungkin orang lain yang nggak memikirkan fitur-fitur, ada ya, emang ada. Kalaupun ada, aku bisa kok nyelesain tanpa harus pakai fitur itu. Nah, pasti ada yang seperti itu. Jadi saya mau tekankan bahwa matrix coding dan cross-tab mungkin nggak banyak dipakai orang, dan mungkin juga nggak relevan untuk penelitiannya, bisa jadi. Tapi buat saya, ini membantu kita untuk lebih memahami data kita. Namanya juga eksplorasi. Kita bisa coba-coba. Kalau saya di sini masukin cuma 2 konsep. Kita mau masukin 5 konsep, 6 konsep, yang mungkin bagi kita, mungkin di lapangan kita lihatnya nggak ada hubungan sama sekali. Tapi ternyata setelah kita coding ya, dan proses coding itu proses yang dinamis, ternyata saat kita pakai matrix coding ataupun cross-tab, kita nemuin hal-hal yang di luar bayangan kita. Disinilah mungkin kebermanfaatan NVivo itu buat kita. Sekarang mungkin kita review apa kegunaan matrix coding dan cross-tab. Kalau matrix coding, kita jadi bisa melihat keterhubungan antara konsep dan dapat membantu visualisasi dan generalisasi data. Sedangkan cross-tab memahami konteks terhadap kasus, informan, ataupun unit analisis, dan juga bisa memandu membuat tipologi berdasarkan demografi atau attribute values. Nah, tapi tentu saja untuk bisa selesai, untuk bisa benar-benar membuat visualisasi data, kemudian membuat tipologi, memahami konteks, itu nggak cukup dengan hanya mengoperasikan matrix coding dan cross-tab saja, tapi juga memahami isinya, memahami hubungan-hubungannya, bagaimana menjelaskannya itu membutuhkan proses interpretasi. Nah, tahap berikutnya atau next step, kita bisa visualisasi data dan menulis pelaporannya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.